Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah. Amma ba'du. Yang terhormat guru kita semuanya, Bapak dan para santri santriwati Pondok Pesantren Rodotul Muta'allimin Cilendek yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita memasuki bab baru pada bait-bait alfiyah, insyaallah bab waqaf 3 bait. Sebelumnya perlu diketahui bahwa waqaf itu sebagaimana di dalam tajwid, yaitu memutuskan bacaan di akhir kalimat. Memutuskan bacaan di akhir kalimat, berhenti singkatnya. Sebelumnya, marilah kita baca bait-baitnya terlebih dahulu bersama-sama. Kita lanjutkan pada logat bait pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ij'al. Kedah ngajantenkeun anjeun. Tanwinan. Kana tanwin. Isrofathin. Dina sabada harkat fathah. Alifan. Kana jadi alif. Waqfan. Karena arah-arah waqaf. Wahdifan. Sareng kedah ngabuang saleresna anjeun. Tilwa ghairi fathin. Kana anu antel. Kana salianti harkat fathah. Mangga sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf saya untuk menjelaskan masalah wakaf ini, kapasitasnya bukan disiplin ilmu saya. Sebab ini lagi menjelaskan nahwu shorof, menjelaskan ilmu tajwid. Ilmu tajwid itu saya cukup lemah, terutama di dalam qiraahnya, dalam makhrijul huruf. Maka untuk contoh-contohnya lebih fasih dijelaskan oleh yang restu nanti ya. Jadi kapasitas saya nahwu shorof ini ilmu tajwid, tapi kurang pede menjelaskannya. Tapi lillahi ta'ala mencoba aja menjelaskan tentang waqaf. Pertama, kemarin menerangkan nisbah. Nisbat dengan waqaf itu ada kesamaan. Kesamaan di dalam apanya? Menjelaskan di dalam akhir kalimatnya. Jadi waqaf
menjelaskan akhir kalimat, dan nisbat oge sama menjelaskan akhir kalimat. Jadi wakof itu kalau menurut secara retreknya berhenti bacaan. Kalau kata yang restu tadi memutuskan kalimat yang terakhir, artinya stop bacaan. Stop bacaan itu namanya wakof. Berhentinya bacaan namanya wakof. Dan ada yang sinonimnya persamaannya sakat. Apa bedanya sakat dengan wakof? Kalau wakof berhenti, setelah berhenti bernapas namanya wakof. Kalau sakat berhenti tidak bernapas itu namanya sakat. Ada di dalam surat Yasin itu contohnya. Jadi pada kesempatan ini akan membahas tentang wakof. Wakof itu banyak tafsilnya, banyak sistematisnya. Di antaranya wakof itu ada yang berpendapat adalah kalimat yang akhir disukunkan, dimatikan secara mutlak, baik domah, patah atau kasroh, berhenti disukun namanya wakaf. Misalnya rob domah, jaa jaidun sok. Kalau diwakafkan jaa jaid apa? Tak kalau secara mutlak aja asalnya ro'aitu jaidan sok. Ro'aitu jaid. Marortu bijaidin. Marortu bijaid. Itu yang pertama, disukunkan, dimatikan secara mutlak. Pengertian mutlak, mau domah, mau patah, mau kasroh, itu semua akhirnya disukunkan. Ja'a jaid, ro'aitu jaid, marortu bijaid. Apa ja apa? Ja'a jaid, ro'aitu jaid, marortu bijaid. Itu yang pertama. Yang kedua, ada yang berpendapat bahwa wakof itu tanwin digantikan kepada huruf, tergantung jenis hurufnya di akhir kalimat. Jadi menggantikan tanwin kepada huruf. Kalau domah digantikan kepada wau, contohnya jaa jaidun sok. Jaa jaidu. Tuh tanwin domah digantikan kepada wau, tanwin patah kepada alif. Ro'aitu jaidan sok. Ro'aitu jaida. Marortu bijaidin. Marortu bijaidi. Jadi pengertian wakaf yang pertama, disukunkan huruf akhir secara mutlak, baik domah, patah atau kasroh. Yang kedua yang disebut wakaf adalah tanwin digantikan dengan huruf. Tapi lebih detailnya nanti dalam bait-bait alfiyah, menggantikan tanwin dengan huruf seperti tadi dalam bait pertama. Itu secara pengertian, secara singkat lah, secara tekstual bukan secara kontekstual. Lalu kepada bait yang pertama. Yang pertama ij'al alifan. Yang saya setuju itu ij'al itu menggantikan. Jadikanlah kamu alifan alif. Alif dijadikan alif. Ij'al tanwinan, tanwin isropatin, setelah patah alifan kan alif. Maksudnya tanwin patah digantikan kepada alif. Contohnya ro'aitu jaidan sok. Ro'aitu jaidan. Coba tanwinnya digantikan kepada alif. Ro'aitu jaida apa? Ro'aitu jaida. Wakfan pada waktu wakaf, kalimah diwakafkan. Yang pertama aturannya tanwin patah dijadikan alif atau tanwin patah digantikan kepada alif. Contohnya
Ro'aitu Zaidan apa? Ro'aitu Zaidan. Jadi ro'aitu Zaida. Ro'aitu Zaidan. Watil wa ghairi patin ihdipa. Ipan selain bagaimana kalau dalam bait ini menjelaskan setengah bait tanwin patah digantikan kepada alif. Bagaimana tanwin domah? Watil wa ghairi patin, dan yang apa? Yang nyanding, yang bertepung dengan huruf selain patah. Apa selain patah? Domah dan kasroh. Apabila tanwin domah harus dibuang akhirnya hurufnya, huruf yang disembunyikan. Ja'a Jaidun sok. Ja'a Jaid. Marortu bi Jaidin. Marortu bi Jaid. Jadi dibuang harkatnya, digantikan dengan sukun. Ja'a Jaidun sok. Ja'a Jaid. Marortu bi Jaidin. Marortu bi Jaid. Jadi kesimpulannya, apabila kalimah tanwin patah, disebut di sini tanwin setelah patah, tanwin itu digantikan kepada alif. Contohnya ro'aitu Zaidan, jadi ro'aitu Zaida. Apabila tanwinnya tanwin domah dan tanwin kasroh, harkat akhirnya dibuang, disukunkan. Ja'a Jaid sok. Ja'a Jaidun. Jadi Ja'a Jaid. Marortu bi Jaidin. Marortu bi Jaid. Sok jang. Kesimpulan dari bait yang pertama, cara waqaf pada akhir kalimat yang bertanwin. Seperti yang diketahui bahwa tanwin itu ada tanwin domah, fathah, dan tanwin kasroh. Tapi definisi tanwinnya kan sebagaimana di nahwu gimana? Coba bareng. Nun sakinatun zaidatun alhaqu akhirul ismi ladun wa tufariquhu latan li ghairi taukidin. Jadi yang dimaksud tanwin di sini adalah nun sukun gitu. Yang di dalam ucapannya itu nun sukun, tapi dalam tulisannya itu nun sukunnya tidak nampak, tidak ada. Nah, menurut bait, jika nun sukun tersebut alias tanwin tersebut terletak setelah fathah, yang populer kita kenal dengan tanwin fathah. Contohnya ro'aitu Zaidan. Ro'aitu Zaidan, seolah-olah setelah dal itu ada nun sukun dan gitu. Seolah-olah seperti itu. Jadi tanwin di situ alias nun sukun di situ terletak setelah fathah dan. Nah, maka tanwinnya harus dijadikan alif alias nun sukun di situ dijadikan alif. Zaidan jadi Zaida. Ro'aitu Zaidan jadi ro'aitu Zaida. Nah, hukum semacam ini yang dalam tajwid itu dikenal dengan mad iwad. Kalau dalam tajwid itu mad iwad. Rohiman jadi rohima itu, dan lain sebagainya. Sekarang kalau tanwinnya itu terletak setelah domah atau terletak setelah kasroh, yang populer kita sebut tanwin domah dan tanwin kasroh. Nah, maka tanwinnya dibuang alias nun sukunnya itu dibuang,
kemudian huruf akhirnya disukunkan. Jaa Zaidun. Nah, nunnya dibuang, tanwinnya itu kemudian sukunkan jadi jaa Zaid. Marartu bi Zaidin jadi marartu bi Zaid. Nah, alhasil kalau tanwinnya itu tanwin fathah maka jadikan alif, kalau tanwinnya tanwin domah atau tanwin kasroh itu dibuang dan disukunkan. Cara pembacaan waqafnya. Kita lanjutkan kepada bait yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Waj'al sareng kedah ngajantenkeun anjeun liwaqfin karena arah-arah waqaf fi siwat tirorin dina salian anu madarat silata ghairi fathin kana tanwin anu nepung kana salianti harkat fathah fil idmari dina isim domir. Mangga sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam bait ini akan menjelaskan bagaimana kalau isim domir diwakafkan, khususnya domir ha. Apa domir apa? Ha. Contohnya ro'aituhu, sok. Ro'aituha. Marartu bihi. Hu, ha dan hi-nya bagaimana kalau akan diwakafkan? Pertama, waj'al liwaqfin fi'il idmari. Bagaimana kalau mewakafkan isim domir ha? Contohnya ro'aituhu, sok. Ro'aituha. Marartu bihi. Lahu. Tak bagaimana kalau akan diwakafkan? Pertama, pisiwad waj'al liwaqfin pisiwad dirorin. Apabila tidak madarat, maksudnya bagaimana mewakafkan kalimat apabila terdarat tidak madarat? Yang pertama yang jadi maf'ulnya silata ghairi waj'al apa wahdib ini? Yang wahdib ya, bukan wajal. Wahdib harus membuang kamu. Wahdib ini waj'al tulisannya. Wahdib liwaqfin. Apabila akan membikin wakaf di dalam hak domir, pertama kalimat yang dibuang. Apa yang dibuangnya? Silata ghairi fathin, silahnya selain patah. Jadi di dalam domir itu ada silahan. Kalau doma ada wawu yang disimpan bersembunyi. Lahu apa? Lahu. Dalam lahu ada apa? Ada wawu yang disimpan. Kalau nasab ro'aituha, sok. Marartu bihi. Wawu alif iya disebut nate silah domir. Itu di dalam ilmu nahu.
Jadi domir itu domir ha. Kalau doma ada silah wawu, contohnya hu. Kalau patah ada silah alif, ha. Kalau kasroh ada silah iya, hi. Coba sama-sama, hu sok. Ha. Hi. Hu. Ha. Hi. Nah, aturannya apabila diwakafkan tidak madarat selain patah silahnya harus dibuang. Ra'aituhu sok. Buang wawunya berarti membacanya dipendekkan. Ra'aituhu sok. Marortu bihi. Jadi kalau bihi akan diwakafkan dibuang ianya. Bihi pendek apa? Bihi. Ra'aituhu sok. Ra'aituhu. Kalau patah harus ditetapkan alifnya panjang. Kalau diwakafkan ra'aituha sok. Ra'aituhu. Ra'aituhi. Marortu bihi. Kecuali madarat. Kalau madarat itu boleh dipanjangkan, misalnya di dalam nadom, darurat nadom. Ra'aituhu misalnya apa? Marortu bihi. Boleh dipanjangkan apa darurat nadom. Kesimpulannya, aturan wakaf yang kedua bagaimana mewakafkan hak domir. Mewakafkannya caranya dua. Kalau untuk patah, alifnya tidak boleh dibuang. Silah alif tidak boleh dibuang, harus panjang. Ra'aitu ha apa? Kalau selain patah, silah domah wawu dan silah kasro iya harus dibuang. Contohnya ra'aitu ha ro apa? Ra'aituhu sok. Ra'aituhu. Marortu bihi. Marortu bihi. Kecuali kalau madarat selain patah, kalau darurat nadom boleh dipanjangkan. Ra'aituhu sok. Marortu bihi. Sok yang udah segitulah. Kesimpulan dari bait yang kedua, mohon maaf untuk redaksi awalnya itu wahdib sareng kedah ngabuang anjen. Sareng kedah ngabuang anjen. Nah, ada beberapa istilah yang perlu diketahui di dalam bait ini. Yang pertama itu masalah hak domir. Hak domir. Nah, hak domir itu ada hak domir domah yang memiliki silah wawu. Contohnya ra'aituhu. Ada hak domir kasroh yang memiliki silah ya. Contohnya marortu bihi. Ada hak domir yang memiliki silah alif. Contohnya ra'aitu ha. Gitu. Jadi ada silah wawu, ada silah alif, ada silah ya. Kemudian di dalam wakofnya ada wakof ikhtiyari dan ada wakof idtirori. Kalau wakof ikhtiyari itu ikhtiar, maksudnya itu berhenti pada suatu kalimat dalam keadaan tidak terdesak. Berhenti bisa, tidak berhenti bisa, jadi pilih-pilih di situ. Kalau wakof idtirori itu berhenti pada akhir suatu kalimat dalam keadaan terdesak, seperti kehabisan napas atau faktor yang lainnya. Menurut bait, silah selain fathah itu harus dibuang. Silah selain fathah.
berarti silah domah, silah hak domir yang domah, dan silah hak domir yang kasroh. Ketika waqaf itu harus dibuang dan disukunkan. Contoh tadi, ro'aituhu, buang silahnya dan sukunkan haknya jadi ro'aituh. Kemudian yang kasroh, marartu bihi, buang silahnya dan sukunkan haknya jadi marartu bih. Tuh. Itu dalam keadaan waqaf ikhtiyari. Kalau dalam waqaf idtirari maka tak masalah, wau dan iya yang menjadi silahnya itu diadakan, tak masalah kalau waqaf idtirari. Nah, sedangkan untuk hak domir yang fathah, silahnya itu tidak boleh dibuang, baik dalam waqaf ikhtiyari maupun dalam waqaf idtirari. Contohnya seperti ro'aituha, maka ketika waqaf tetap harus ro'aituha. Nah, hak domir seperti ini yang dalam istilah tajwid itu disebut apa, Ahmad? Mad silah, ya. Kalau dalam tajwid itu disebutnya mad silah. Kita lanjutkan kepada bait yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asbahat sareng nyarupian naon idan lapad idan munawwanan kana kalimah anu ditanwinan nusiba anu dinasobkeun itu munawwan fanunuha maka ari nun itu lapad idan uliba yang maaf tidak pakai na, tidak pakai pak, langsung nunuha, tapi jadi jawab nunuha maka ari nun itu lapad idan kuliba eta dirobih itu nunuha alifan kana alif fil waqfi dina waqaf. Mangga sareng. Tadi itu menjelaskan bahwa kalimat yang ditanwinan, tanwin patah digantikan kepada alif. Ro'aitu jaidan, jadi ro'aitu jaida. Di dalam bait ini wa asbahat idan munawan musibah. Idan itu menyerupai kepada tanwin yang dinasabkan. Tanwin yang dinasabkan, ya tanwin yang dipatahkan digantikan kepada alif. Sama juga lapad idan. Idan itu pan ada nun. Idan apa? Idan. Tah nunnya digantikan kepada alif. Jadi ida apa? Ida. Pa alifan fil waqfi nunuha kuliba. Maksudnya idan itu disebut menyerupai kepada kalimah yang ditanwin, ya kepada tanwin yang dipatahkan. Tanwin yang dipatahkan tadi
digantikan kepada alif. Bait yang pertama nunan is kepada kalimah tanwin patah. Di dalam tanwin patah digantikan kepada alif. Di dalam idan juga nunnya digantikan kepada alif. Pa'alifan pil waqfi nunwa kulib. Maksudnya lapad idan nunnya digantikan kepada alif idan sok. Jadi ida. Seperti ro'aitu jaidan. Jadi ro'aitu jaida. Idan ida. Ro'aitu jaidan. Ro'aitu jaida. Kesimpulannya, apabila idan akan diwakafkan, nunnya boleh digantikan kepada alif. Idan jadi ida. Seperti kalimah yang ditanwinan patah, tanwinnya digantikan kepada alif. Seperti bait yang pertama, tanwina isropatin ij'al alifan wakfan guerol patih di pak. Bait yang pertama tadi lagi. Matak alfiah itu kalau bait pertama sudah ngerti, dilanjutkan kepada bait yang ketiga masih berhubungan. Bait ke-1 tadi bahwa tanwin patah digantikan kepada alif. Bait ketiga nunnya lapad idan digantikan kepada alif seperti kalimah yang ditanwinan patah. Tanwin digantikan kepada patah. Sok yang restu simpulkan lagi. Kesimpulan dari bait yang ketiga tadi telah dibahas bahwa cara mewakofkan pada kalimah yang akhirnya itu bertanwin fathah maka harus dijadikan ro'aitu zaidan jadi ro'aitu zaidan. Nah, aturan mewakofkan lapad idzan juga yang tulisannya itu hamzah, zal dan nun idzan. Nah, itu kan menyerupai tanwin fathah zannya. Idzan sama dengan jaidan, maka aturan wakofnya itu sama seperti tadi, yaitu dijadikan alif, nunnya dijadikan alif idzan jadi ida. Sudah cukuplah. Alhamdulillah untuk pembahasan 3 bait pada bab wakof telah selesai. Mudah-mudahan kita semuanya bisa memahami dan bisa mempraktekannya. Kita doakan Bapak mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dohir batin, ditambah-tambah barokah ilmunya. Amin ya rabbal alamin. Terakhir sebelum kita tutup, marilah kita baca doa kifaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.